itulah tidak berarti kemudian menghilangkan hukum tahlilan itu sendiri. Soal ketentuan itu. Sama juga di acara halal bihalal ternyata ada kesalahan umumnya. Tadi itu salaman laki perempuan bukan mahramnya, atau kemudian di halal bihalal diisi dengan kampanye untuk pilgub umumnya ya. Di halal bihalal digunakan untuk orkesan. Anak-anak muda halal bihalal sambil ngedring umumnya. Ini yang dihilangkan bukan halal bihalalnya, tapi kesalahannya ini. Jadi beda antara konsep dengan praktek. Kalau prakteknya yang salah, bukan konsepnya yang dihilangkan. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Iya, yang salah itu yang dibenarkan, yang diperbaiki. Kalau gitu nggak usah halal bihalal. Itu contohnya ada yang minum-minuman untuk halal bihalal. Yang minuman itu yang diperbaiki. Sama juga umumnya gitu. Ada orang sholat, kok ternyata nyolong sandal. Gini bang, sholat di masjid sambil guyon anak-anak itu. Ada nggak yang begitu? Kalau gitu nggak usah sholat sudah. Ternyata yang sholat itu juga nyolong sandal, suka guyon. Sholat yang dihilangkan atau guyonnya yang dihilangkan? Guyonnya. Nah ini. Jadi kalau ada praktek yang salah, bukan konsepnya yang dihilangkan, prakteknya yang diperbaiki. Sama di tahlilan, ada yang juga kadang-kadang salah prakteknya. Ya, yang kebetulan punya hajat, ya, yang kebetulan kena musibah, mewah-mewahan, jor-joran, ya, ngutang sapi, ngutang kambing. Kapan lah mereka ngareh, bingung biotang. Kalau gitu nggak usah tahlilan. Lah bukan tahlilnya yang dilarang, ngutang sapinya itu yang dilarang. Jadi kalau dalam lumbung itu ada tikus, bukan lumbungnya yang dibakar, cari tikusnya. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ada orang Islam nyolong, ada enggak? Ada enggak? Orang Islam ngedring, ada enggak? Kalau gitu enggak usah Islam. Itu tentunya Islam tuh nyolong itu. Lah bukan Islamnya yang dihilangkan, yang nyolong itu yang suruh berhenti. Paham ya? Itulah antara konsep dengan praktek. Masih ada waktu Ustaz? Monggo terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahlilan menurut saya suatu ibadah yang tidak ditentukan, kan gitu Ustaz ya? Oke. Kalau memang seperti itu, menurut saya boleh ditiadakan untuk sementara waktu sesuai dengan anjuran Rasul ketika melarang ziarah kubur. Nah, mengingat mungkin tradisi yang sudah sedemikian rupa adanya sudah pada salah kaprah semua, saya kira boleh dihentikan untuk sementara waktu. Menurut Ustaz bagaimana? Baik. Mungkin di salah satu tempat boleh seperti itu. Kok ada di satu daerah tahlilan itu sudah menyimpang betul. Tahlilan diisi dengan minum-minuman keras, tahlilan itu berfoya-foya, tahlilan itu malah digunakan untuk macam-macam yang maksiat. Di tempat itu boleh dihentikan. Tapi tidak bisa digeneral semuanya. Kalau begitu enggak boleh tahlilan, enggak. Kemaksiatannya mungkin tidak, Pak, tapi berlebih-lebihannya itu loh. Nah, iya. Bagi orang yang berlebih-lebihan. Bagi yang tidak berlebih-lebihan, ya tidak. Kan begitu. Ini masalah hukum general, hukum umumnya. Makanya itu ada. Sama juga umpamanya di satu tempat ini kalau melaksanakan sholat akan dibom oleh tentara Mesir umpamanya. Iya kan? Kalau keluar oleh tentara Mesir dibom ini orang-orang Ikhwanul Muslimin. Sudah untuk sementara waktu di sini nggak usah sholat jamaah, sholat di tempat masing-masing. Itu kondisional. Bisa secara kondisional. Tapi apakah semua seperti itu? Ya kan? Mungkin di Kemayoran seperti itu, di Sencaki belum tentu seperti itu, di Pasuruan belum tentu juga seperti itu. Maka kalau hukum generalnya tentu hal itu dianjurkan. Dalam kasuistis bisa saja. Kalau yang zaman Nabi itu masalah ziarah kubur bukan dilarang, enggak, tapi ditunda oleh Rasulullah karena masih baru-baru masuk Islam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dahulu melarang kamu ziarah kubur,
Tapi sekarang itu berziarahlah. Sehingga kalau di daerah itu ada yang tahlilan berlebih-lebihan, bukan tahlilannya yang dihentikan, berlebih-lebihannya itu yang diingatkan. Ya bisa saja, diingatkan tetap saja. Ya sudah, nggak usah tahlilan. Tapi di tempat itu saja, di tempat lain yang nggak berlebih-lebihan, boleh dilaksanakan. Itulah ya. Sehingga yang mau tahlilan silahkan, yang nggak tahlilan juga silahkan. Yang penting saling memahami satu dengan yang lain. Sampai atau tidak, ya silahkan nyoba sendiri sampean mati dahulu. Nanti kita tahlilin dari sini, kalau nggak nyampe SMS. Ada yang mau nyoba nggak? Ini dalilnya ada. Kalau bicara dalil, baca kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim, baca Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah, baca Ahkam Tamanil Maut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, baca itu. Gak ngarang, itu ada kitabnya. Kalau masalah dalil, kalau asumsi, fanatisme, ya wallahu a'lam, silahkan. Tapi hal itu merupakan yang perlu kita pahami lebih mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman alhamdulillah kulli hal. Innaka warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Fatihah.